Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Prima Endang Susilowati, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Gizi Mikro, dan kepada yang saya banggakan, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Jivani dengan NPM 204102017 akan mempresentasikan materi tentang makromineral, yaitu kalium. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pemaparan materi. Untuk yang pertama ada pengertian dari kalium. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel juga di dalam cairan sel. Kalium adalah unsur ringan yang mengandung isotop radioaktif alami. Kalium dapat ditemukan pada mayoritas makanan dan dihasilkan secara alami oleh tubuh. Keberadaannya di tubuh itu sekitar 98%. Lalu untuk konsentrasi kalium di dalam sel dengan rasio antara Na dan K, yaitu 1:10, sedangkan jika di luar sel adalah 28:1. Selanjutnya ada fungsi dari kalium. Kalium itu berperan sebagai bagian dari enzim. Lalu untuk fungsi dari kalium, seperti yang bisa teman-teman lihat di gambar di samping ini, yang pertama itu ada untuk mengangkut asupan makanan ke sel, lalu ada untuk membantu kontraksi otot, lalu transmisi impuls saraf, lalu ada untuk menyeimbangkan tekanan osmotik dan juga tekanan darah, lalu ada pelepasan insulin dari pankreas, dan ada untuk membantu dalam pencernaan makanan. Selanjutnya ada sumber dari kalium. Di sini saya mengambil referensi dari Spinach Cookie. Itu ada 12 sumber terbaik dari kalium. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini untuk sumber makanannya ada semangka, ada kentang manis, ada buah bit, ada air kelapa, dan lain-lain. Lalu untuk kandungan tertinggi dari kalium ada pada tanaman Swiss chard, atau ini merupakan sayuran yang berasal dari Swiss bernama chard. Itu memiliki kandungan kalium dalam satu cupnya sebesar 987 mg. Lalu untuk yang terendah itu ada pada orange juice. Dalam satu cupnya mengandung kalium sebesar 517 mg. Lalu mungkin di Indonesia kita belum bisa menemukan tanaman Swiss chard ini. Lalu apa tanaman yang ada di Indonesia yang memiliki kandungan kalium yang tinggi? Itu ada pada buah alpukat. Jadi dalam satu buahnya yang berukuran medium itu mengandung sekitar 940 mg kalium. Dan rekomendasi harian dari kalium itu sekitar 4.700 mg. Selanjutnya ada metabolisme dari kalium. Jadi taraf kalium normal darah dipelihara oleh ginjal melalui kemampuan yang menyaring, mengabsorpsi kembali, dan mengeluarkan kalium di bawah pengaruh hormon aldosteron. Kalium kemudian dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubule ginjal. Untuk yang selanjutnya ada kecukupan dari kalium. Perkiraan kebutuhan minimum kalium di dalam tubuh sekitar 200 mg sehari. Ini menurut Almasir tahun 2009. Lalu nilai normal kadar kalium dalam plasma adalah 4 sampai 4,8 mikromol per liter. Jika kadar kalium kurang dari 3,5 mikromol per liter, disebut sebagai hipokalemia. Dan jika kadar kalium lebih dari 5,3 mikromol per liter, itu akan mengakibatkan hiperkalemia. Kemudian selanjutnya di sini ada mekanisme kalium dalam pelepasan insulin. Jadi yang pertama ini saat kadar glukosa rendah, di sini terjadi mutasi gen KCNJ atau KIR6.2 yang menyebabkan terbukanya saluran K+ sehingga di sini K+ keluar dari dalam sel. Lalu hal ini juga mengakibatkan mencegahnya terbukanya saluran kalsium sehingga terjadi hiperpolarisasi. Lalu di sini saat kadar glukosa meningkat, glukosa di sini menyumbang ATP untuk pelepasan insulin. Jadi di sini ketika yang tadinya
Di sini itu glukosa menyumbangkan ATP untuk membuka saluran K+. Karena ini digunakan untuk pelepasan insulin, maka di sini saluran K+ akan menutup dan mengakibatkan terbukanya saluran kalsium. Lalu terjadilah depolarisasi. Selanjutnya ada mekanisme kalium dalam pompa kalium natrium. Jadi pompa kalium natrium ini merupakan transport aktif yang membutuhkan ATP dalam proses pertukaran natrium dan kalium. Pompa ini berfungsi untuk mengatur potensial membran neuron dengan menjaga konsentrasi Na+ dan K+ pada ketidakseimbangan konstan. Jadi bagian yang ini adalah bagian ekstraseluler atau bagian di luar sel, sementara di dalam ini adalah bagian di dalam sel. Lalu pada bagian di luar sel ini afinitas tertinggi ada pada Na+, sedangkan pada bagian di dalam sel ini afinitas tertingginya ada pada K+. Maka ketika konsentrasi tinggi di luar sel, maka ketika konsentrasi tinggi di luar sel ini ada untuk Na+, Na+ akan masuk ke dalam sel, akan berpindah ke dalam sel untuk pada konsentrasi yang lebih rendah. Lalu sebaliknya pada K+, karena di dalam sel itu afinitas tertinggi pada K+, maka K+ akan keluar sel seperti itu untuk berpindah mencari konsentrasi yang lebih rendah. Nah, dalam proses pertukaran ini itu membutuhkan ATP, yang nantinya ATP ini akan menempel pada reseptor dari saluran pompa kalium dan natrium ini. Untuk yang selanjutnya adalah kekurangan dari kalium. Defisiensi kalium atau kekurangan kalium dapat disebabkan bukan karena bahan makanan yang kurang mengandung kalium, melainkan disebabkan oleh ekskresi yang berlebihan melalui ginjal, muntah-muntah dalam frekuensi yang besar, dan diare yang berat. Nah, di samping ini bisa teman-teman lihat ada akibat dari defisiensi potasium atau kekurangan dari kalium. Yang pertama ada kelemahan atau mudah mengantuk. Lalu ada tekanan darah yang meningkat. Lalu ada sesak nafas atau sulit bernafas, dan di sini ada palpitasi jantung, di mana jantung akan berdebar secara cepat, secara tiba-tiba, dalam keadaan yang tiba-tiba, seperti itu. Yang selanjutnya ada kesemutan dan juga mati rasa, lalu ada kram otot, dan di sini ada perubahan suasana hati, lalu yang terakhir ada masalah pada pencernaan. Nah, itu adalah akibat yang ditimbulkan karena kekurangan kalium. Selanjutnya di sini ada kelebihan dari kalium. Asupan kalium tubuh yang berlebih sehingga tidak mampu menyeimbangi kerja ginjal untuk mengeluarkan kalium dari dalam tubuh dapat menyebabkan hiperkalemia. Nah, hal ini terjadi karena akumulasi kelebihan kalium. Akumulasi kelebihan kalium itu menyebabkan penurunan ekskresi kalium dalam urin. Lalu hiperkalemia juga dapat terjadi akibat pergeseran intraseluler kalium ke dalam sirkulasi. Hal ini dapat terjadi karena pecahnya sel darah merah atau yang disebut juga hemolisis atau terjadinya kerusakan jaringan seperti pada trauma atau luka bakar yang parah. Nah, di samping ini bisa teman-teman lihat akibat dari kadar kalium yang tinggi di dalam tubuh. Yang pertama adalah detak jantung yang tidak beraturan. Ada nyeri pada dada. Di sini adalah kelemahan pada detak jantung. Lalu di sini ada terganggunya fungsi dari ginjal. Di sini ada kelemahan pada ototnya akan melemah seperti itu. Lalu di sini ada perubahan mood, perubahan suasana hati. Di sini juga ada sesak napas atau sulit bernafas ya. Jadi nafasnya itu pendek. Lalu di sini ada palpitasi jantung, di sini ada diare atau masalah pencernaan, dan masalah pencernaan lainnya, dan di sini adalah kesemutan atau mati rasa. Itu adalah akibat yang ditimbulkan dari kadar kalium yang tinggi di dalam tubuh. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait kalium. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.